Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Vitasari, NIM 210311000118. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal Ilmu Pertanian dengan judul Evaluasi Karakteristik Sumbangan hara K, air irigasi dan jerami serta respon pemupukan hara kalium pada lahan sawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kalium merupakan hara makro primer bersama hara N dan P. Dalam larutan tanah, unsur hara K berupa K+ yang dapat diserap oleh tanaman. Unsur hara K berfungsi dalam membuka dan menutupnya stomata yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Nutrien K juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim pada jaringan merismatik pada saat pertumbuhan, juga berperan dalam pengangkutan produk fotosintesis selama pembentukan buah dan biji. Pemupukan hara K dapat mempercepat waktu pembungaan. Pemupukan hara K pada lahan sawah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan atau mempertahankan kecukupan untuk pertumbuhan dan hasil tanaman. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan kandungan hara K dalam analisis tanah di laboratorium maupun dengan perangkat uji tanah swab atau PUTS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, tentang karakteristik hara K lahan sawah. Hara K berada bersama CAMG, KAL, dan H dalam kompleks jerapan. Mereka saling meniadakan yang dipengaruhi oleh valensi dan jumlah yang berada dalam kompleks jerapan. Kandungan K potensial terekstrak HCl 25% di Jawa bervariasi dari 18 sampai 46. Tanah dan K dapat dipertukarkan bervariasi dari 0,24 sampai 0,38. Kandungan hara K di lahan sawah, identifikasi dan status hara K di lahan sawah sebagai besar adalah sedang 37% dan tinggi 48%. Hasil analisis hara K terekstrak HCl 25% dari 29 contoh tanah berkisar antara 14,15 sampai 29,55. Tanah yang berarti status hara K termasuk sedang sampai tinggi. Sumbangan air irigasi dan jerami terhadap K tanah. Air irigasi merupakan salah satu penyumbang hara K untuk pertumbuhan tanaman padi sawah. Air irigasi mengandung hara makro dan mikro. Hasil analisis hara K pada air irigasi di padi pada tahun musim kemarau 2003 adalah 0,05 atau setara 10,1 kg K, sedangkan di Mabal, Bandung pada April 2016, kandungan K di saluran primer, sekunder, dan tersier berturut-turut. Penambahan jerami sisa hasil panen yang dikombinasikan dengan pemupukan K dapat meningkatkan kadar KDD. Keseimbangan hara merupakan perhitungan antara hara yang ditambahkan dan hara yang diangkut panen termasuk jerami dan gabah. Respon tanaman padi terhadap pemupukan hara K. Peran hara K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi dapat diketahui dari kandungan hara K dalam tanah. Tanpa pemupukan hara K hasil padi berkisar antara 2,98 sampai 7,4, sedangkan hasil padi pada pemupukan K berkisar antara 3,64 sampai 7,70. Hasil padi meningkat terjadi pada lahan sawah yang mempunyai kandungan hara K DD 0,04 kg tanah. Pemupukan hara K sangat penting terhadap pertumbuhan dan hasil padi lahan sawah, terutama pada lahan sawah dengan kandungan hara rendah. Peningkatan hasil padi dengan pemupukan hara K tergantung dari kandungan K dapat dipertukarkan dalam tanah. Kesimpulan, kalium merupakan hara makro primer bersama hara N dan P. Dalam larutan tanah, unsur hara K berupa K+ yang dapat diserap oleh tanaman. Konsentrasi K tanah di Jawa, baik K potensial maupun K tertukar atau KDD, paling tinggi terdapat di lahan persawahan barat timur Pulau Jawa. Pengembalian jerami pada padi dari sisa tanaman dapat memenuhi kebutuhan K tanaman padi pada lahan sawah berstatus K sedang dan tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.